Banyak orang mengira makin pagi dan makin cepat mereka bersujud di waktu duha, makin deras pula rezeki yang akan mengalir. Namun betapa malangnya jika rutinitas yang dikira menabung pahala itu justru tercatat sebagai maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kekeliruan fatal yang sering diabaikan, yang jika diperbaiki dengan ilmu yang benar, bukan hanya menggugurkan kewajiban syukur atas ratusan persendian tubuh kita, tetapi juga menjadi pembuka pintu rezeki yang halal yang tak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengkaruniakan keafiatan, keberkahan hidup, kelapangan rizki, serta kemudahan dalam setiap urusan bagi seluruh sahabat serabi surga dimanapun Anda berada. Mari sempatkan sejenak untuk menuliskan tumpahan harapan, niat, dan hajat terbaik di kolom komentar. Insya Allah, mari kita saling mengaminkan satu sama lain agar pintu kebaikan terbuka lebar untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dicintai Allah, pernahkah terlintas dalam pikiran kita tentang seseorang yang begitu tekun menunaikan ibadah sunnah setiap fajar tiba? Ia bersujud dengan harapan agar dosanya diampuni, kedudukannya ditinggikan, serta jalan rezekinya dibukakan lebar-lebar. Akan tetapi, tanpa disadari, amalan yang dikerjakan dengan penuh kepayahan tersebut justru hampa tanpa ganjaran, bahkan beresiko mengundang dosa dan kemurkaan ilahi. Lantas, bagaimana mungkin sebuah ibadah mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW justru dapat menjadi sebab turunnya azab? Hal inilah yang sangat krusial untuk kita bedah bersama, sebab tidak sedikit umat yang belum memahaminya, dan boleh jadi kita pernah terjebak dalam kekeliruan yang sama. Mari kita bayangkan suasana pagi yang begitu tenang. Usai menunaikan salat subuh, kita memperbarui wudhu lalu berdiri khusyuk menunaikan salat duha. Dada terasa lapang, kedamaian meresap ke dalam jiwa, dan kita meyakini bahwa doa sedang melintasi langit, sementara para malaikat mencatat setiap bulir pahala. Namun, betapa malangnya jika perbuatan yang kita kira menabung pahala itu justru ditolak mati-matian dan dicatat sebagai kemaksiatan. Kita merindukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang didapat justru murkanya. Mengapa hal tragis ini bisa terjadi? Untuk memahami landasan hukum dan hikmahnya secara utuh, mari kita simak sebuah renungan kisah nyata tentang seorang hamba yang memiliki niat tulus namun terhalang oleh keterbatasan ilmu. Sebelum kita menyelami hikmah tersebut, saya ingin mengajak kepada seluruh sahabat untuk mengencangkan ikatan persaudaraan melalui doa bersama. Tuliskanlah setiap hajat dan harapan terbaik Anda di kolom komentar. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwasanya doa seorang muslim yang dipanjatkan secara tersembunyi untuk saudaranya merupakan doa yang sangat ijabah. Di samping orang tersebut, terdapat malaikat khusus yang bertugas mengaminkan setiap permohonan kebaikan, seraya berkata bahwa kebaikan yang sama akan dilimpahkan pula kepadanya. Doa seorang muslim untuk saudaranya
tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, amin, dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, ketika kita saling mengaminkan doa di ruang komentar ini, insya Allah pertolongan dan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang jauh lebih cepat. Jangan pernah ragu untuk saling mendoakan. Dan bila mana pembahasan di channel Serambi Surga ini memberikan pencerahan bagi jiwa Anda, luangkanlah waktu untuk menekan tombol like serta subscribe sebagai ikhtiar mendukung syiar dakwah ini. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan dibalas dengan kebaikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, kisah ini bermula dari sebuah pemukiman bersahaja di wilayah Jawa Tengah, tempat seorang pedagang makanan kecil bernama Pak Fuad mengadu nasib. Demi mengharapkan kelancaran usaha dan keberkahan hidup, Pak Fuad tidak pernah absen menunaikan sholat duha setiap pagi. Namun anehnya, roda kehidupannya justru terasa semakin berat. Barang jualannya kerap tersisa, beban utang semakin mencekik, dan ketenangan jiwa perlahan sirna. Hingga pada suatu ketika, beliau menghadiri majelis taklim dan menyampaikan keluh kesahnya kepada sang ustadz mengenai sholat duha yang rajin dikerjakan, tetapi tidak kunjung membuahkan kelapangan rizki. Dengan tutur kata yang lembut, sang ustadz menanyakan waktu spesifik. Tatkala Pak Fuad melangsungkan sholat duha tersebut, Pak Fuad menjawab bahwa beliau selalu melaksanakannya persis setelah subuh, sekitar pukul 5:30 pagi sebelum berangkat berdagang, dengan anggapan bahwa semakin cepat ibadah dilakukan, maka semakin baik nilainya. Mendengar hal itu, sang ustadz menjelaskan bahwa rentang waktu tersebut justru merupakan salah satu waktu yang diharamkan untuk mendirikan sholat apapun, karena Rasulullah SAW telah melarangnya secara tegas. Pak Fuad terhenyak menyadari bahwa niat baiknya selama ini keliru akibat terbentur oleh rentang waktu yang terlarang. Sejak saat itu, beliau memperbaiki jalannya dan memindahkan waktu sholat duha ke sekitar pukul 8 pagi. Perlahan tapi pasti, takdirnya berubah terang. Usahanya menjadi laris, hatinya dipenuhi dengan ketenangan, dan keberkahan nyata menghampiri kehidupannya. Dari peristiwa ini, kita memetik pelajaran bernilai bahwa keikhlasan niat semata tidaklah cukup jika tidak diselaraskan dengan syariat dan petunjuk Rasulullah SAW. Setelah memahami bahwasanya sholat duha diharamkan pada waktu-waktu tertentu, mari kita cermati tata cara menunaikan ibadah ini sesuai dengan tuntunan sunnah yang sahih. Pertama-tama berkenaan dengan batasan waktu. Sholat duha baru diperbolehkan setelah matahari terbit secara sempurna, yakni sekitar 15 menit pasca syuruk, dan berakhir saat mendekati masuknya waktu duhur. Adapun rentang waktu yang paling afdol adalah ketika pancaran sinar matahari mulai terasa terik, yaitu berkisar antara pukul 9 hingga pukul 11 siang. Rasulullah SAW pernah menggambarkan keutamaan waktu ini dalam sabda beliau bahwasanya sholat orang-orang yang taat adalah ketika anak unta mulai merasakan kepanasan pasir gurun. Sholatul awwabinah hina tarmadul fisol. Sholat orang-orang yang taat atau al-awwabin adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Ungkapan hadis tersebut mengandung kedalaman makna yang luar biasa,
Di saat mayoritas manusia sedang terbuai dan sibuk menjarahi urusan duniawi, seorang hamba yang beriman justru memilih bersujud dan menundukkan jiwa untuk mengagungkan Sang Pencipta. Poin kedua, berkaitan dengan ketetapan rakaat dan niat, sholat duha dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan dapat ditingkatkan hingga 12 rakaat, di mana setiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Dalam rekam jejak ibadahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mendirikan 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan hingga 8 rakaat, menyesuaikan dengan kelapangan waktu beliau. Adapun niat cukup diluruskan di dalam sanubari sebagaimana lafal berikut ini: usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat tidak diwajibkan untuk diucapkan secara lisan dengan suara keras, sebab tempat niat yang hakiki berada di kedalaman hati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan setiap getaran keikhlasan hambanya. Poin ketiga, menyangkut bacaan ayat dalam sholat. Usai merapalkan surah Al-Fatihah, sangat dianjurkan untuk membaca surah Asy-Syam pada rakaat awal dan surah Ad-Duha pada rakaat berikutnya. Kedua surah ini menyimpan pesan spiritual yang sangat dalam. Surah Asy-Syam menguraikan tentang pembersihan jiwa dan penataan cahaya batin, sedangkan surah Ad-Duha menegaskan janji Allah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya, dan bahwasanya kemudahan akan senantiasa menyertai setiap kesulitan. Meski demikian, para jamaah tetap diperbolehkan untuk membaca surah manapun di dalam Al-Quran yang dihafal, sebab hakikat dari sholat duha adalah manifestasi rasa syukur atas karunia umur, kesehatan, dan kesempatan hidup. Poin keempat adalah penyempurnaan doa seusai sholat duha. Setelah menyelesaikan salam, disunahkan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan permohonan yang amat indah sebagaimana doa sholat duha berikut ini: Allahumma innad duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anjilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana ba'idan fa qaribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas sholihin. Yang artinya adalah: ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktumu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan kemampuan adalah kemampuanmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, turunkanlah; jika di bumi, keluarkanlah; jika sulit, mudahkanlah; jika haram, sucikanlah; dan jika jauh, dekatkanlah. Dengan hak waktu duhamu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu, karuniakanlah kepadaku sebagaimana Engkau telah karuniakan kepada hamba-hambamu yang soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hakikat sholat duha melampaui sekedar sarana memohon kelimpahan materi semata. Lebih dari itu, ia adalah lambang penghambaan serta bentuk pengakuan atas nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dahi kita menyentuh sajadah di waktu duha, kita sedang menyatakan bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah
Setiap untayan doa yang dipanjatkan merupakan harapan agar rezeki yang dihimpun bukan sekedar berlimpah secara kuantitas, melainkan suci dan mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita. Kita tentu sepakat bahwasanya sholat duha merupakan amalan sunnah yang sangat istimewa dan kaya akan keutamaan. Sebuah ibadah yang relatif ringan dijalankan, namun menempati posisi yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai fadilah dari ibadah pagi ini. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun, fa kullu tasbihatin shadaqatun, wa kullu tahmidatin shadaqatun, wa kullu tahlilatin shadaqatun, wa kullu takbiratin shadaqatun, wa yujji'u min dalika raq'atani yarqa'uhuma minad duha. Yang artinya adalah setiap pagi pada setiap ruas tulang manusia adalah kewajiban sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan semua itu dapat digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Renungkanlah wahai sahabatku, setiap persendian tubuh kita yang berjumlah lebih dari 360 ruas tulang menuntut haknya untuk disyukuri sedalam, menuntut haknya untuk disyukuri setiap fajar menyingsing. Dan sungguh maha murah Allah, seluruh kewajiban syukur atas nikmat fisik tersebut dapat ditunaikan secara sempurna hanya dengan mendirikan 2 rakaat salat duha yang teramat terringkas namun padat akan makna spiritual. Agama Islam tidak pernah memberatkan para pemeluknya. Dalam setiap syariat dan anjuran ibadah, Rasulullah SAW senantiasa menuntun kita dengan prinsip keseimbangan. Terkait salat duha, beliau tidak mewajibkannya secara mutlak setiap hari, melainkan sangat menganjurkannya sesuai kapasitas hamba. Inilah indahnya ajaran Islam. Beribadahlah sesuai batas kemampuan, namun dilandasi pemahaman ilmu yang lurus. Tidak perlu memaksakan jumlah rakaat yang banyak jika belum terbiasa. Cukuplah konsisten dengan 2 rakaat selama dikerjakan secara tulus dan tepat pada waktunya. Semoga terhitung mulai hari ini kita semua dimudahkan untuk terus mengistiqomahkan salat duha dengan tata cara yang benar dan pada rentang waktu yang sesuai syariat, serta berlandaskan niat yang murni hanya demi menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan jiwa, tadahkan kedua telapak tangan, dan memohon dengan penuh keheningan kepada Sang Khalik. Ya Allah, bimbinglah kami agar tergolong ke dalam barisan hamba-Mu yang soleh, yang senantiasa menjaga sholat duha dengan penuh keikhlasan semata-mata karena-Mu. Anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang thayyib, yang lapang, serta penuh keberkahan hidup. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah, dan amalan tanpa ilmu beresiko hampa tanpa pahala. Mari perbaiki ibadah duha kita mulai hari ini, agar setiap sujud yang kita tegapkan benar-benar mendatangkan rahmat dan kelapangan rizki darinya. Jika kajian ini memberikan pencerahan dan ketenangan bagi jiwa Anda, bantu sebarkan syiar kebaikan ini dengan menekan tombol like, share video ini kepada keluarga atau kerabat tercinta, dan jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian penuh manfaat berikutnya di channel Serambi Surga. Tuliskan juga doa, harapan, atau pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing,
setiap langkah kita menuju ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.